Kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk, ada orang yang suka judi, ada orang yang ada sembahyang, matinya hari Jumat. Itu antara dua. Ada kalanya orang tersebut mati dalam keadaan tidak ada iman, artinya imannya dicabut sebelum mati. Jadi walaupun mati hari Jumat kena jadi masalah, walaupun matinya malam Jumat kena jadi soal karena imannya sudah dicabut sebelum mati. Nah, atau boleh juga orang itu ada punya keistimewaan tertentu di sisi Allah yang kita kada tahu. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina, kalinya mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu, sehingga dapat keistimewaan matinya pada hari Jumat itu. Kita biasa melihat, kita biasa menyaksikan orang-orang yang secara zahirnya fasik, sekalinya mati hari Jumat. Nah, jadi kada usah bingung, kada usah heran itu. Mungkin ini anak mati imannya sudah dicabut Tuhan dahulu, atau ada khususiyah, ada keistimewaan di sisi Allah yang kita kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yang ke-13, adab-adab hari Jumat. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari raya bagi orang Islam, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha khalaqal ayyam wa ikhtara minha yawmal jum'ah wa faddala ummati ala sairil umam wa ja'ala lahum yawmal jumu'ah. Sesungguhnya Allah menciptakan hari-hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Allah memilih dari hari-hari itu, Allah pilih hari Jumat. Dan Allah melebihkan umatku atas sekalian umat-umat yang lain. Dan Allah menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari raya mereka. Fakullu amalin ya'maluhul insan yawmal jumu'ati yuktabu lahu sab'ina hasanah. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu, tiap-tiap ibadah yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu ditulis baginya 70 kebaikan. Kalau hari-hari biasa 1 kebajikan 10. Hari Jumat 70. Itu salah satu di antara keistimewaan hari Jumat tadi.
fa idza mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apabila mati seseorang pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dalam hadis lain disebutkan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, ditulis baginya pahala mati syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Asal yang mati itu orangnya muslim, asal yang mati itu orangnya Islam dan beriman. Kalau orang kada beriman, orang kafir, walaupun mati hari Jumat, walaupun mati malam Jumat, itu kada ada hubungannya, karena syaratnya mesti iman dan Islam. Hadis menyatakan bahwa siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, ditulis baginya pahala syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Artinya selamat menghadapi ujian munkar dan nakir. Nah, kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk, ada orang yang suka judi, ada orang yang kada sembahyang, matinya hari Jumat. Itu antara dua. Ada kalanya orang tersebut mati dalam keadaan tidak ada iman, artinya imannya dicabut sebelum mati. Jadi walaupun mati hari Jumat kena jadi masalah, walaupun matinya malam Jumat kena jadi soal, karena imannya sudah dicabut sebelum mati. Nah, atau boleh juga orang itu ada punya keistimewaan tertentu di sisi Allah yang kita kada tahu. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina, kalinya mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu, sehingga dapat keistimewaan matinya pada hari Jumat itu. Kita biasa melihat, kita biasa menyaksikan orang-orang yang secara zahirnya fasik, sekalinya mati hari Jumat. Nah, jadi kada usah bingung, kada usah heran itu. Mungkin ini anak mati imannya sudah dicabut Tuhan dahulu, atau ada khususiyah, ada keistimewaan di sisi Allah yang kita kada tahu. Dan pada hari itu, hari Jumat maksudnya, ada satu saat yang mustajab doa. Satu saat itu artinya bukan 1 jam, kada. Itu hitungan lahzah, hitungan detik. Nah, jadi di hari Jumat itu ada detik-detik. Artinya kalau kita berdoa panjang, limpua sudah. Itu hitungan detik saja. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab doa. Ada detik-detik yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Allah berikan apa? Aina ma yurid, benda yang dia kehendaki, asalkan benda itu memang ada jatah untuk kita. Misalnya kita dijatahkan oleh Allah naik haji, kan ada jatah.
dalam takdir ketetapan Allah pada masa azali, pada masa bahari, pada alamul arwah, kita ini dicatatnya ada orang, termasuk orang yang naik haji. Berarti kita ada jatah ngarannya. Nah, kenapa kita hari Jumat berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya naik haji pada ini tahun. Pas kita berdoa itu di saat detik-detik yang mustajab tadi. Nah, pada tahun itu dia naik haji. Pada tahun itu juga dia naik haji. Tapi kalau sesuatu itu yang kita minta itu kebetulan di luar jatah kita, di luar jatah, kita ditakdirkan Allah kadang naik haji ini tuh pas kita hari Jumat, detik-detik dan mustajab itu kita berdoa, ya Allah, hamba minta naik haji, maka jatahnya kadang naik haji nih. Nah, digantikan Allah dengan yang lebih baik pada itu dan disimpankannya untuk dinikmati di akhirat kaina. Jadi tergantung adanya jatah atau kada jatah, itu dulu di situ. Dan pada hari itu, hari Jumat, ada satu saat yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Nah, lalu apabila saatnya itu yang berbeda-beda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan habis sembahyang subuh hari ini tadi, ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan waktu khatib di atas mimbar, ada yang mengatakan waktu khatib turun dari mimbar menuju tempat imam, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, itu pendapat-pendapat ulama. Hanya rancak biasa kita waktu khatib duduk antara dua khutbah, kita angkat tangan kalau toh berdoa di situ. Jangan mengatakan selawat si muazzin itu. Kita berdoa waktu khatib duduk antara dua khutbah, si muazzin membaca Allahumma shalli ala Muhammad itu, kita yang hadir ini berdoa. Karena menurut satu pendapat ulama, detik-detik yang mustajab itu di situ andaknya. Jadi jangan beranai di situ. Nah, amun sembahyang mun khutbah hari raya itu pada termasuk. Kan khutbah hari raya kan dua khutbah Johor, ada si khatib duduk kena. Nah, di situ bukan tempatnya doa. Jadi ini duduk antara dua khutbah Jumat. Maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari petang hari Kamis. Lagi maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Kamis, karena masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumat. Kamarian Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Makanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang mati petang hari Kamis itu sama aja dengan orang yang mati dengan malam Jumat, karena petang Kamis itu sudah dapat keistimewaan sebagaimana keistimewaannya hari Jumat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis. Ada yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis sudah masuk bagian Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Itu andai kata kita puasa hari Jumat itu kadang melemahkan tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Jumat.
Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu, karena ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Makruh ujar puasa hari Jumat saja. Makruh. Makruhnya bukan makruh puasanya ada. Puasa tetap berpahala. Makruh itu makruh dari segi kita menetapkan waktu hanya Jumat itu puasa. Makruhnya hanya makruh dari segi kita menetapkan puasa itu hari Jumat. Kalau puasanya ada makruh, ada makruh. Sama halnya orang yang menetapkan tahajud malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa, atau ini bila malam Jumat tahajud, malam lain berai, itu makruh. Makruh dari segi menetapkan satu malam untuk tahajud. Maksudnya tahajud terus menerus, tahajud itu nyak ada malam Jumat tahajudnya pas runda ke malam itu, jadi tahajud. Nah, sembahyangnya ada makruh, tapi menetapkannya itu yang makruh. Dan yang makruh sembahyang aja, lain pada sembahyang kada makruh. Misalnya malam Jumatnya membaca salawat 10.000 atau 1.000, membaca zikir sekian ribu, malam lain berai, itu kada makruh. Yang makruh sembahyang tahajud kah, apakah khusus malam Jumat, nah itu makruh dari segi menetapkannya itu. Kalau sembahyangnya berpahala aja. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi, karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah menurut sebahagian pendapat, bahkan ada yang mengatakan wajib. Makin barak ke masjid waktunya mandi Jumat makin baik. Misal tulah ke masjid jam 11, mandi setengah 11 makin bagus. Kalau mandi jam 8, tulah jam 12, hilang sudah baunya. Kalau berpengaruh lagi mandi tujuannya supaya menghilangkan bau-bau yang kada nyaman di awak. Jadi ke masjid itu bersih, nyaman. Makin parak hendak tulak makin bagus. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi, karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah atas setiap orang yang baligh, orang yang diwajibkan sembahyang Jumat. Bagi perempuan-perempuan yang kada ke masjid, kada usah mandi sunat Jumat, karena ini kada baca ke masjid. Lain hari raya. Nah, kalau hari raya itu mandi karena hari rayanya, bini-bini, kekanakan, orang gila kada mandi juga hari rayaan itu karena hari rayanya. Kalau Jumat ini ke masjidnya itu nama ulah sunat itu. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, dan mengendam misi misalnya, memotong kumis dan memotong kuku, dan menggunakan siwak dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Pakaian putih itu disunatkan di tiap-tiap waktu. Jadi pakaian putih itu sekalinya sunatnya bukan hanya untuk Jumat, bukan hanya untuk sembahyang Jumat, tiap-tiap waktu dianjurkan berpakaian putih, karena putih merupakan warna yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi, sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Pakai sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Menumpun kawan lain yang engkau miliki.
Seorang ada bisi minyak wangi cuma kurang baik, ampun kawan tak baik, ampun kita aja pakai. Ini yang engkau miliki. Minyak wangi berharum-harum termasuk kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia ini. Nah, jadi para ulama menjelaskan, menerangkan kepada kita cara berminyak harum yang baik itu macam apa, supaya berminyak harum itu di samping dapat harumnya dan dapat pahalanya. Ujar mereka menyebutkan, para ulama kita menjelaskan bahwa berminyak harum itu menjadi baik, menjadi pahala apabila kita punya niat yang baik, punya niat yang baik. Yang pertama, niat kita berminyak harum itu adalah ibtigha mardatillah, menuntut kesenangan Allah. Karena Rasulullah bersabda, man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu min rihil misik. Barang siapa yang berharum-harum karena Allah, maka dia datang pada hari kiamat, baunya dia lebih harum daripada bau kasturi. Ini berminyak harum, tujuan kita pertama adalah ibtigha mardatillah, menuntut keridhaan Allah. Yang kedua, berminyak harum tujuan kita apalagi ittiba' sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Padahal Rasulullah berminyak harum itu daripada kepada aja. Awak sidin pun walaupun kada berminyak harum tetap semerbak. Badan sidin walaupun sidin kada berharum-harum tetap bau harum. Bahkan mengalahkan harum minyak harum yang paling harum. Sahabat Nabi tahu di sini bekas Rasulullah duduk karena ada bau bekas harumnya. Sahabat-sahabat Nabi tahu bahwa ini jalan pernah dilewati oleh Rasulullah karena ada bekas baunya. Orangnya kan ada lagi, sudah hilang, tapi bekas ingin berjalan bau harum itu masih ada. Nah, jadi kalau beliau itu berminyak harum itu hanya untuk ta'lim, mengajarkan kepada kita, Nah, kita berminyak harum untuk mengikuti sunnah. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dan dari semerbak bau harumnya Rasulullah, jalan-jalan pun, tempat-tempat pun menjadi harum. Yang kedua, kita berminyak harum itu tujuannya adalah tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Kita kadang melihat di sekitar awak kita ini berapa malaikat mengiringi kita. Makinnya orang takwa, makinnya orang yang saleh, makin banyak malaikat mengiringinya, malaikatur rahmah. Jadi bukan hanya mengiringi kita ini malaikat rakib atid, kada lebih daripada itu. Ada malaikat hafazah, malaikat yang menjaga diri kita. Kita guring, pernah samut masuk ke hidung kita, pernah samutlah masuk ke telinga kita. Kada biasa dengar kita lagi orang guring memasukkan samut. Kenapa? Karena ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Nah, malaikat-malaikat yang di sekeliling kita ini, kalau kita harum, nyaman inya.
Kita kada harum kayak kita juga kawan kada harum ya apa nyaman lah. Hendak ditinggalkan dia tugas si malaikat menggiring ini nah, padahal bawa bana awaknya cuma tugas bana ama iringin ini. Jadi supaya malaikat tuh senang diharumi awak nih tuh. Nang ada ka orang kada ada ka orang yang penting harum. Tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Yang keempat tujuannya minyak harum itu apa? Kita berwangi-wangi tarwihu man jalasa indah, menyenangkan orang yang duduk di sekeliling kita. Kawan dihiga nyaman duduk juga bau harum. Menyenangkan kawan yang duduk di sekeliling kita. Yang kelima tujuannya berminyak harum apa? Dab'u rawaih al-mu'diyah li ghairi. Dab'ur rawaihil mu'diyah li ghairi artinya menolak bau-bau nang kada nyaman bagi orang lain. Baik mau kalau berjauh kita nyaman aja berjauh. Coba di motor taksi yang mana berjauh lagi. Sebelah sini bau awak, sebelah sini bau, kita di tengah minyak harum bermampan lagi, kiri kanan bau. Nah jadi menolak bau-bauan yang kada nyaman itu tujuan kita. Yang keenam tujuan berminyak harum niatnya apalagi hasmu babil ghibah, menutup pintu gibah. Menutup pintu gibah. Karena mun aku kada berminyak harum, awakku bau sambat orang si anu tuh jadi bibi bau badan. Allah berdosa orang jadinya. Orang jadi berdosa gara-gara kita kada berminyak harum, gara-gara awak kita bau. Supaya orang jangan menyambati kita, supaya orang jangan menggibah kita, ini ya berharum-harum. Itu artinya hasmu babil ghibah, menutup pintu ghibah supaya orang jangan berdosa. Yang ketujuh niat berminyak harum taqwiyatud dimag, memperkuat otak. Itu sudah diuji. Tesis sudah membuktikan bahwa orang-orang nang bagawi di padang minyak harum lawan orang-orang nang bagawi di padang sampah, ternyata ingatannya, memorinya lebih kuat orang nang bagawi di minyak harum. Hafalannya kuat orang nang bagawi di minyak harum ketimbang orang bagawi di tempat bau-bau nang kada nyaman. Yang terakhir yang ke berapa? 9 kah? Yang ke-8 istizadu aqlih, agar bertambah akal. Bila akal bertambah takwa, bertambah takut lawan Allah. Kenapa kita kurang takut lawan Allah? Karena akal kita kurang. Nah, itu paling baik fungsi minyak harum, menambah akal kita. Imam Syafi'i berkata, man tabarihuhu zada aqluhu. Siapa harum baunya, maka bertambahlah akalnya. Nah, jadi 8 macam kita berniat berminyak harum, 8 macam dapat pahala. Sekali kita berniat itu, sekali pertama aja berniat minyak sahaja aku berminyak harum untuk mencapai keridaan Allah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga menyenangkan malaikat. Yang keempat menyenangkan orang-orang yang di sampingku. Yang kelima menolak bau nang kada nyaman bagi orang lain. Yang keenam menutup pintu ghibah,
menutup pintu ghibah. Yang ketujuh, memperkuat utak. Yang kedelapan, menambah akal. Sekali hari ini aja berniat, kayaknya isok saya aku berminyak harum, niatnya kayak semalam. Nah itu aja lagi, hilang hari lagi. Kayak itu aja niatnya kayak semalam. Nah, cuma berminyak harum ini yang perlu diperhatikan adalah kada untuk semua orang. Minyak harum itu umum, bebas, tanpa batas bagi laki-laki. Kalau perempuan, minyak harum itu ada batasan-batasan tertentu. Nah, kalau perempuan minyak harum mesti hati-hati, karena ada hal-hal yang mereka tidak boleh minyak harum. Apabila mereka kada boleh berminyak harum si perempuan itu waktu mereka hendak keluar dari rumah. Jadi perempuan berminyak harum cukup dalam rumah. Keluar rumah kada boleh lagi memakai minyak harum. Hendak ke masjid walaupun hendak ke masjid. Hendak ke pengajian walaupun hendak ke pengajian kada usah berminyak harum. Cukup memakai anti bau kada nyaman aja. Lawan tawas saja kah? Kan tawas itu kada harum, cuma kada menimbulkan bau kada nyaman. Nah cukup itu, kada usah memakai harum-haruman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha mutatayyibah turidul masjid lam yaqbalillah laha salatan hatta tarji'a fataghtasila minha ghuslaha minal janabah. Ujar Nabi kita mengatakan, siapapun perempuan yang keluar dari rumahnya hal keadaan berharum-harum hendak ke masjid sembahyang, Allah tidak menerima sembahyangnya. Apalagi Allah sudah menerima sembahyang perempuan yang berharum-harum hendak ke masjid, kecuali bulik dulu ke rumah mandi sebagaimana mandi janabah supaya hilang harumnya sama sekali. Nah hanya bahasa ke masjid. Nah sesudah berminyak harum dengan minyak harum yang sebaik-baik engkau miliki, setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba qabsha wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah. Qala fa idza kharajal imam tuwiyatis suhub wa rufi'atil aqlam wa ijtama'atil malaikah indal mimbar yastami'una dzikr. Artinya, siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumat pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkurban seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor lembu. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kibas. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban sebiji telur. Jadi dibagi ya waktunya, mulai timbul matahari sampai anggaplah jam 12 bagi 6. Nah jadi amun kada suah amalakan itu, amalakan sekali bareng seumur hidup, supaya beban ilmu yang ada pada kita sudah ditunaikan.
kita membaca sudah hadisnya, mendengar beberapa kali nah hadis ini sudah kalau ada amalakan itu mati. Nah kayaknya kita dituntut kenapa kada mengamalkan itu. Mungkin kita pernah sekali barang seumur hidup ada sudah kita keringanannya bahwa kita sudah memperdulikan, sudah mengamalkan walaupun sekali seumur hidup. Tulak mulai sembahyang subuh ke masjid, subuh nih tulak ke masjid sampai kena Jumat kan mesti beramal di masjid nih tuh, duduk kah, berabah kah, mengapa kah dibaca mutalaah kah, Quran kah, baca zikir kah, baca maulid kah, mengapa kah, asal sampai orang Jumat niatnya i'tikaf. Kayaknya pang rasa itu lak nang jam nang kedua, jam nang ketiga. Jadi supaya kita beban ilmu itu kada ada lagi pada diri kita. Itu juga sembahyang witir. Kita tahu witir paling sedikit 1, paling banyak 11. Nah amalakan yang 11 itu kada kawarancak sekali barang seumuran asal biasa menggawi sembahyang witir yang 11 rakaat. Sembahyang duha paling banyak 8 rakaat, paling sedikit 2 hingga 2 yang digawi seumur hidup, 8-nya kada biasa. Nah sekali beranang 8 itu digawi nang 6 nang 4 supaya kita merasai ilmu yang diberikan Allah tuh kayak apa. Kayak itu mestinya. Dan apabila imam sudah keluar naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengarkan khutbah. Dan diriwayatkan bahwasanya kadar hampir seseorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kedekatan kita melihat Allah dalam surga itu tergantung kelamaan kita duduk di masjid menunggu Jumat itu. Makin kita lama menunggu Jumat di masjid, makin sungsung tulak ke masjid itu, maka makin parak karena kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Dan ada diriwayatkan bahwasanya kadar hampir seorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Saf pertama cari. Karena Rasulullah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas suhufil muqaddamah. Allah dan para malaikat, Allah memberikan rahmat, Allah malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu. Hadis lain mengatakan law yahlamun nas ma bin azan wa saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andai kata manusia, kata Rasulullah, mengetahui betapa besarnya pahala azan dan pahala saf pertama itu, kemudian mereka berebut kada dapat kecuali berundi, niscaya mereka berundi. Nah, itu saf pertama. Jadi sembahyang di saf pertama itu ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ya tadi Allah selalu mencurahkan rahmat kepada dia, malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah terhadapnya. Ada sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda ini sembahyangnya pembelakangan beliau sering sembahyang. Ada mau sidin di saf pertama. Jadi jarang anak murid sidin, wahai guru, kenapa pian sembahyang di belakang terus? Maka jar Nabi yang paling baik itu saf pertama.
Saf pertama yang paling baik. Pin kenapa di belakang sembahyang? Nah, ujar Sidin Abu Darda menjawab, innallaha idza nazara ila abdin fis salah ghafara lahu wa liman wara'ahu. Ujar Sidin menjawab bahwa Allah itu apabila memandang seseorang yang berada di depan, kemudian Allah ampuni orang tersebut, maka yang di belakangnya pun dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin banyak yang dapat ampunan, makin banyak seorang dapat yang paling hujung tuh kalau tuyukannya. Misal sampai orang yang saf pertama dapat nazarah Allah, saf yang kedua dapat nazarah Allah, saf 3 dapat nazarah Allah, saf 4 seorang saf yang ke-10 100 seorang tuyukannya. Nah, jadi sih aku sembahyang baik di belakang aja. Nah, itu tergantung niat masing-masing. Yang penting tahu itu dulu hukumnya. Orang yang sembahyang di belakang, ketujuh di belakang, ada dalilnya, ada nasnya. Orang ketujuh sembahyang di saf pertama pun ada dalilnya, ada nasnya. Nah. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama, tetapi jikalau orang sudah ramai, maka janganlah engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Kamu datang terlambat, jangan di saf pertama, saf belakang. Niatakan ampun Abu Darda tadi. Sama aja lawan saf pertama dapat pahalanya juga. Ini datang berudi hendak pemuka, lalu orang dilangkah-langkahi, nah itu nggak ada boleh. Ada aja disediakan pahala yang sembahyang di saf pertama gana pahalanya. Pembelakangan pun ada juga pahalanya bagi mereka yang kada sampat. Jangan bahas dari pembelakangan tuh salah nih tuh. Orang kamar kada aku nggak saf pertama, aku di belakangan itu salah pulang nih tuh. Saf pertama mesti diisi. Kalau kada kita saf pertama di belakang kada salah juga, ada juga dapat bagiannya. Ini mentang-mentang tahu itu hadis, lalu untuk di belakang masa pertama kali berisi lah. Nah, ada mau kayak itu. Dan janganlah engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang, kada boleh. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk di dalam masjid itu kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Makanya rancak orang azan tuh, kalau orang terlambat datang, sudah orang azan hanya datang. Nah, baiknya mana berdiri ke berduduk kok kita. Berdiri biasanya. Kenapa? Karena kalau kita berduduk, untung orang bang kalau kita sembahyang pulang tuh kan qabliyah Jumat, kada dapat lagi sembahyang pahala sembahyang tahiyatul masjid karena sudah duduk. Tapi kalau kita berdiri aja menuntungkan orang bang, berdiri aja kita untung orang bang kena sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, itu gunanya berdiri ini tuh. Dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 4 rakaat, dan engkau baca pada setiap rakaat selepas surah Fatihah akan surah Qul huwallahu ahad 50 kali, tapi 50 kali karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Nah, sekali barang gawin itu 2 rakaat. Serakaat pertama Fatihah sekali, Qul huwallahu 50 kali. Kedua kayak itu pulang. Salam karena bangkit pulang. Rakaat pertama sama Fatihah Qul huwallahu 50. Siapa yang mengerjakan itu,
dalam hadis disebutkan siapa yang mengerjakan yang demikian itu, ada disebutkan tiap kali ke masjid, kada kalau itu sekali kah. Nah, siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Artinya walaupun khatib sedang berkhutbah, kita datang ke masjid, tetap dituntut tahiyatul masjid. Namun yang kita laksanakan adalah yang wajibnya. Jangan memakai surah imam berkhutbah, kita datang ke masjid, tahiyatul masjid tetap dituntut. Tapi laksanakan seringkasnya, yang wajibnya aja, jangan yang ditambah yang sunat-sunatnya. Nah, hingga situ. Dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma ma'ana min al-bala wa syarri kulli dhi syarrin, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.